Gue cukup terdisorientasi dengan apa yang terjadi di Jakarta belakangan ini. Gue merasa sumber kebahagiaan kita terlalu didorong oleh konsumerisme yang berlebihan. Dalam bentuk event berskala besar kayak konser, bazar, pameran, dan lain-lain yang udah nggak bisa dipertahankan oleh beberapa orang. Itu adalah postingan dari @faturIrham, salah satu pengguna sosial media X yang viral di X. Kenapa gue membahas itu terlebih dahulu, selain memang karena postingan itu viral, dan banyak juga yang setuju, juga banyak yang menentang pernyataan itu, tapi pernyataan itu cukup dekat dengan apa yang terjadi belakangan ini di hidup gue. Gue baru aja kembali dari perantauan gue selama 2 tahun, 16 bulan di Bekasi dan 8 bulan di Jakarta. Dan sekarang udah kembali ke Bandung. Menurut gue pernyataan itu ada benarnya juga. Terus ada juga videonya Ardan Asya yang notabene-nya dia adalah orang Jakarta yang memilih untuk pindah ke Bandung. Lalu dia bertanya ke dirinya sendiri, kenapa Bandung? Jadi video ini akan membahas tentang apakah Jakarta emang sekonsumtif itu, apakah orang-orang di Bandung lebih tidak konsumtif, dan kenapa seseorang bisa menjadikan Bandung sebagai tempat untuk tertirah atau hanya untuk bersinggah, atau bahkan untuk menetap. Halo semuanya, selamat datang di channel YouTube gua. Nama gue Rizky Fajar, biasa dipanggil Kijar. Dan kedepannya gue bakalan lebih sering upload video di channel ini tentang buku-buku dan tentang kejadian yang sedang panas di masyarakat belakangan ini. Jadi balik lagi ke topik, kenapa Bandung? Bandung itu pelan. Kalau Bandung itu pelan, Jakarta udah pasti sangat cepat sekali. Tapi sebenarnya kecepatan Jakarta itu nggak selamanya jelek. Bahkan dalam bisnis, kecepatan adalah salah satu hal yang paling penting. Dan sebenarnya itu juga bisa menjadi kekuatan untuk Jakarta sebagai sebuah kota. Maka mengapa dari kekuatan itu masih ada orang yang ingin pindah ke Bandung untuk merasakan kepelanan Bandung? Perlu kita pahami dulu apa sih sebenarnya daya tarik Bandung yang membuat banyak orang ingin pindah ke kota yang satu ini. Berdasarkan buku Wajah Bandung Tempo Dulu yang bercerita tentang sejarah kota Bandung, ada beberapa hal yang menarik tentang kota ini yang membuat orang-orang akhirnya tertarik dan memutuskan untuk tinggal di sana. 1. Mencari perasaan asri dan damai. Bandung dikenal sebagai kota yang damai, indah, dan asri. Julukannya dulu kan Paris Van Java atau Parisnya Jawa. Banyak orang tua dan warga Bandung yang familiar dengan julukan ini. Dulu Bandung terkenal dengan jalanannya yang bersih, tertata rapi, serta udaranya yang sejuk. Namun seiring berjalannya waktu, pembangunan dan polusi juga udah membawa perubahan ke wajah kota Bandung. Meskipun begitu, banyak orang yang masih merindukan suasana Bandung di masa lalu. Mereka ingin kembali merasakan kesejukan dan ketenangan yang pernah ditawarkan oleh Wajah Bandung Tempo Dulu. Juga kelebihan Bandung adalah bahwa kota ini tidak terlalu tertinggal dalam bidang infrastruktur. Dan kesempatan kerjanya juga masih banyak, walaupun kalau dibandingin sama Jakarta sih masih tertinggal, terpampang jelas, dan UMR-nya yang masih cukup jauh di bawah Jakarta. Pun demikian, Bandung menawarkan tempo yang lebih pelan daripada Jakarta. Mungkin lebih cocok untuk orang-orang introvert yang suka berpuisi ria di waktu senggangnya. Ada pepatah yang mengatakan rumput tetangga selalu terlihat lebih hijau. Mungkin ini yang dirasakan oleh orang-orang yang ingin tinggal dan pindah ke Bandung. Mereka melihat Bandung sebagai kota yang masih menawarkan ketenangan, udara yang sejuk, lupa bahwa pembangunan juga udah mulai merasuki jiwa kota ini. Kenyataannya, Bandung saat ini juga mengalami kepadatan penduduk dan kemacetan lalu lintas. Lalu apakah pindah ke Bandung itu sepadan? Kita bahas di bagian selanjutnya. 2. Daya tarik alam. Franz Wilhelm Junghans yang lahir tahun 1809 adalah seorang naturalis, dokter, botani, geolog, dan penulis berkebangsaan Jerman kemudian menjadi Belanda. Ia dikenal sebagai Bapak Kina Indonesia karena perannya dalam memperkenalkan tanaman kina ke Jawa dan mengembangkan budidayanya. Pada 1835, Junghans pindah ke Hindia Belanda atau Indonesia dan bekerja sebagai dokter militer. Ia kemudian tertarik untuk mempelajari alam Indonesia dan mulai melakukan perjalanan keliling Jawa untuk meneliti flora, fauna, geologi, dan vulkanologi. Sampai akhirnya dia memutuskan untuk menghabiskan masa hidupnya di lereng Gunung Tangkuban Parahu. Junghans dianggap sebagai salah satu ilmuwan terpenting yang pernah bekerja di Hindia Belanda. Karyanya memberikan kontribusi yang signifikan bagi pemahaman kita tentang alam dan budaya di Indonesia. Dan ada yang menarik tentang pernyataannya tentang Bandung di kala dulu yang belum seperti sekarang, dulu masih hutan belantara dan proses pembangunan baru aja mau dimulai. Menjelang usia
senja hidup dengan tenang bersama anak dan istrinya di lereng Gunung Tangkuban Parahu yang pernah dilukiskannya sebagai batin manusia yang aman dan tentram. Pada detik-detik menjelang kematiannya di tahun 1864, Jung memohon kepada Dr. Groneman, sahabat karibnya, "Groneman yang budiman, maukah engkau membukakan jendela kamarku ini? Aku ingin berpamitan dengan gunung-gunungku tercinta. Buat terakhir kali aku ingin memandang hutan-hutanku. Aku ingin sekali lagi menghirup udara pegunungan yang segar." Sambil memandangi dataran Bandung yang molek di bawah kaki langit, dihiasi gunung dan hutan alam Parahyangan yang cantik menghijau, berpulanglah Franz Jung, pengagum alam raya menuju haribaannya. Jadi sedari dulu mungkin Bandung emang udah sepoetik itu ya, apalagi kalau lagi hujan. 3. Keinginan akan kualitas hidup yang lebih baik. Ini yang masih bisa diperdebatkan karena gue nonton videonya Ardan Asya yang berjudul "Kenapa Hidup Selalu Ada Distraksi". Di situ dia ngobrol sama Apos Sutagaol, di mana Apos menyatakan hal yang sangat menarik tentang kenapa Bandung. Ardan Asya bilang bahwa dia pindah ke Bandung untuk mencari ketenangan, tapi Apos bilang bahwa ketenangan orang itu beda-beda. Ada orang yang ketika keluarganya di rumah bisa makan dengan baik, anaknya bisa ke sekolah, itu menjadi ketenangan sendiri buat dia. Meskipun memang benar bahwa orang itu dia harus tetap macet-macetan setiap hari di Jakarta, panas-panasan. Tapi di atas semua itu, anaknya bisa sekolah dengan baik, keluarganya bisa makan, dan itu adalah ketenangan lain yang nggak ditemukan oleh Ardan Asya. Jadi ternyata kenapa Bandung nggak sesimpel lu pindah ke Bandung karena banyak hal yang nggak lu sukai di Jakarta. Pada akhirnya lu punya tanggung jawab sama diri lu sendiri, dan lu harus menunaikan tanggung jawab itu. Itu adalah pendapat orang lain di sisi lain yang nggak tersampaikan karena besarnya atensi terhadap Ardan Asya. Kenapa Bandung bisa menjadi suatu pemikiran yang baik kalau lu bisa mengukur diri lu sendiri, apa yang lu hargai di hidup ini, dan juga apa yang lu korbankan di dalam hidup ini. Kenapa Bandung juga bisa menjadi sentilan bagi orang-orang yang sebenarnya udah merasa cukup di pekerjaannya, dan dia tidak mau tertirah sama sekali ke Bandung. Dia merasa terjebak tapi terus memaksakan diri untuk bekerja. Tapi kenapa Bandung juga bisa menjadi pengingat tentang apa yang sedang lu kejar saat ini? Maka sebenarnya tetap diam di Jakarta dan bekerja sekuat tenaga pun sebenarnya tidak salah juga kalau emang lu tahu apa yang lu cari. Kita adalah manusia yang hanya ingin membanggakan orang-orang di sekitar kita, membantu meringankan beban orang di sekitar kita, dan sebenarnya masih banyak cara yang tidak terekspos tentang bagaimana cara kita bisa menghidupi hidup ini. Walaupun pemikiran Ardan Asya dijadikan bercandaan oleh beberapa orang, sebenarnya ada poin-poin yang penting yang bisa kita jadikan refleksi untuk hidup ini. Gentrifikasi menurut KBBI adalah imigrasi penduduk kelas ekonomi menengah ke wilayah kota yang buruk keadaannya atau yang baru saja diperbaharui dan dipermodern. Bandung memiliki masyarakat yang beragam dan memiliki rasa kekomunitasan yang kuat. Namun kemajuan dan modernisasi juga membawa perubahan kepada wajah Bandung. Kedatangan penduduk baru yang lebih kaya bisa menyebabkan gentrifikasi, di mana penduduk asli dipaksa untuk pindah karena kenaikan harga properti. Hal ini akan selalu terjadi di daerah manapun, mau di Bandung atau mungkin di IKN nanti kalau sudah jadi. Tantangan ini juga sebenarnya ditakutkan oleh warga asli Bandung. Makanya ada rasa ketegangan atau penolakan oleh warga Bandung karena ketakutan akan hal ini. Warga Bandung asli ingin kotanya tetap indah dan asri, lupa bahwa dia juga mungkin adalah pendatang baru di Bandung. Ridwan Kamil. Muhammad Ridwan Kamil, akrab disapa Kang Emil, adalah seorang arsitek dan mantan wali kota Bandung yang ke-20. Bandung mengalami perubahan yang signifikan di bawah kepemimpinannya selama 4 tahun 354 hari. Sebelum Ridwan Kamil menjabat, kota Bandung masih belum menemukan rencana yang jelas tentang tata letak kota, khususnya di wilayah pusat kota Bandung. Alun-alun Bandung kala itu malah didirikan tembok-tembok yang lebih tinggi lagi, menjadikan alun-alun sebagai ruang yang tertutup. Sampai akhirnya Kang Emil memiliki ide untuk menyulap alun-alun Bandung menjadi taman yang terbuka yang bisa diakses oleh siapa saja. Fungsi alun-alun seperti ini sebenarnya dulu juga sudah pernah diterapkan. Dulu ada acara seperti bermusik, memanah, bahkan sampai bermain sepak bola. Ridwan Kamil sekarang sudah menjadi gubernur Jawa Barat meskipun beliau sudah tidak aktif menjabat lagi. Wali kota Bandung diteruskan oleh wakilnya pada saat itu, yaitu Odet Daniel. Sayangnya, Mang Odet meninggal dunia ketika dia baru memimpin Bandung selama 3 tahun 81 hari yang disebabkan oleh serangan jantung. Mang Odet akhirnya digantikan oleh wakilnya lagi waktu itu, yaitu Yana Mulyana, yang tersandung kasus korupsi, yang digantikan oleh Emma Sumarna, mantan sekretaris daerah kota Bandung yang ternyata juga ikut terlibat dalam korupsi pengadaan jaringan internet dan CCTV untuk Bandung Smart City. Dalam operasi tangkap tangan, KPK mengamankan uang sebesar 924 juta rupiah
rupiah, dalam bentuk rupiah, baht, dolar Amerika Serikat, dolar Singapura, dan ringgit Malaysia. Sekarang penjabat wali kota Bandung adalah Bambang Tirto Yuliono. Semoga beliau bisa menjalankan tugasnya dengan baik. Aduh, kenapa Bandung? Mungkin karena bisa korupsi ya. Pilkada Kota Bandung 2024 akan diadakan pada tanggal 27 November 2024. Semoga kejadian seperti ini sudah tidak terjadi lagi siapapun penerus selanjutnya. Karena sayang, fondasinya sudah dibangun oleh Kang Emil, tapi dihancurkan lagi oleh penerus-penerusnya. Konsumerisme. Konsumerisme menurut KBBI adalah paham atau gaya hidup yang menganggap barang-barang mewah sebagai ukuran kebahagiaan, kesenangan, dan sebagainya, atau gaya hidup tidak hemat. Itu konsumerisme. Kalau konsumtif menurut KBBI adalah bersifat konsumsi, hanya memakai, tidak menghasilkan sendiri. Tameng perlindungan orang-orang yang mempunyai paham hidup konsumerisme adalah masa udah kerja capek-capek tapi uangnya tidak boleh dibelanjakan. Aduh, inflasi sekarang makin menjadi, uangnya tergerus terus dan akhirnya menjadi basi. Sebenarnya kalau kamu memang mampu untuk membeli barang branded, tidak apa-apa. Tapi masalahnya, banyak orang Jakarta yang gajinya sebenarnya UMR tapi berlaga seperti direktur utama suatu perusahaan. Ketika gue berada di Jakarta, budaya ini sangat terasa sekali. Gue juga tidak mengerti kenapa. Mungkin tergantung orangnya, tapi tetap saja masih terasa. Bandung mungkin tidak sekonsumerisme itu, tapi di beberapa tempat masih saja terasa, mungkin seperti di Braga. Namun sebenarnya orang-orang di Bandung cukup santai dengan spendingnya. Ngopi di Tahura saja mungkin sudah terhitung sangat mahal sekali. Jadi mungkin pindah ke Bandung bisa dirasakan sebagai udara segar bagi orang-orang yang dikelilingi oleh gaya hidup konsumerisme sepanjang hidupnya. Di Jakarta pun sebenarnya masih banyak tempat nongkrong yang gratis, seperti Taman Literasi di Blok M atau Taman Banteng dan Minum Starling. Namun lagi entah mengapa walaupun taman-taman itu gratis, masih belum bisa ada yang mengalahkan jalan-jalan naik motor di Bandung ketika sore hari di sekitaran ITB dan Cimbuluit. Jadi ya itulah tentang konsumerisme, akan banyak pro dan kontra tentang hal yang satu ini, tapi pastinya New York akan selalu lebih mahal daripada North Dakota. Tapi kamu pindah ke New York karena kamu tahu apa yang kamu akan dapatkan di New York. Bukan begitu? Bandung memiliki daya tarik yang kuat dengan berbagai keunikannya. Mulai dari keindahan alam pegunungan dan lembah, kekayaan budaya dan sejarah, hingga dinamika komunitas yang menarik. Namun Bandung juga menghadapi tantangan dalam menjaga keunikannya tersebut seiring dengan pertumbuhan penduduk dan modernisasi. Pertanyaan besar yang dihadapi Bandung adalah bagaimana cara menyeimbangkan antara pelestarian dan inovasi. Bandung tidak bisa terus-menerus terjebak di masa lalu. Bandung harus melakukan inovasi. Namun penting juga untuk melindungi kekayaan alam, budaya, dan sejarah yang dimilikinya. Konsep pembangunan berkelanjutan dapat menjadi salah satu solusinya. Bandung dapat mengembangkan infrastruktur dan fasilitas modern tanpa merusak lingkungan hidup. Selain itu, di bidang pariwisata, Bandung juga bisa menonjolkan keunikan sejarahnya tanpa mengesampingkan pelestarian keunikan Bandung di masa lalu. Menjaga masa depan Bandung bukan hanya tugas pemerintah, tetapi juga partisipasi aktif dari masyarakat. Masyarakat dapat berperan dalam pengawasan pembangunan kota, melestarikan budaya lokal, dan menjaga kebersihan lingkungan. Bandung tidak bisa menjadi kota kembang kalau tidak ada bunga di pekarangan-pekarangan rumah di kota Bandung. Selain itu, kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat juga penting. Dengan bekerja sama, mereka dapat menciptakan strategi pembangunan yang baik untuk Bandung ke depannya. Meskipun menghadapi tantangan, Bandung sebenarnya memiliki potensi yang masih banyak. Bandung bisa berkembang menjadi kota yang dinamis, modern, tapi tetap menjaga keunikannya. Sebuah kota yang dikelola dengan cinta kasih, dengan rasa pri kemanusiaan yang utuh, bakal mendatangkan keberkahan pula bagi seluruh penghuninya. Hal itu memang telah dirasakan oleh warga Bandung tempo dulu. Sehingga ada ungkapan, Bandung adalah surga permai di atas dunia, itulah sebabnya baik untuk bermukim di sana. Sikap berdiam diri, berpangku tangan, tanpa berusaha menyelamatkan bangunan-bangunan, monumen, pertamanan, dan segala macam aspek kota yang mengandung nilai sejarah di kota Bandung adalah kealpaan dan kecerobohan yang akan sulit dimaafkan oleh generasi mendatang. Ada puisi di buku Wajah Bandung tempo dulu yang berbunyi seperti ini. Malam dingin kota Bandung, sunyi, sepi, hening, terusik. Dipecah bunyi plik-plok, gaung hentak kaki kuda. Ditingkah gemerincing nyaring, cering-cering-cering. Diseling suara ting-neng-ting-neng. Menggema jauh, menjauh, lalu sunyi sepi kembali. Kalau sekarang mungkin kuda-kuda itu sudah diganti oleh knalpot racing. Dan mungkin bunyi puisinya akan terdengar seperti ini. Malam dingin kota Bandung, sunyi sepi hening terusik.
Dipecah bunyi brang breng brong, gaung knalpot racing, di tingkah nyaring breng breng breng, disering suara bip 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 bip, menggema jauh menjauh lalu sunyi sepi kembali. Di Bandung juga ada kok sebenarnya yang seperti itu, tergantung di wilayah mananya saja. Tapi di atas itu semua, ini adalah beberapa kalimat dari buku Wajah Bandung Tempo Dulu yang bisa dijadikan alasan kenapa Bandung. Bandung juga harus menjaga kawasan Dago karena dulu Dr. L. van der Pijl, seorang botanikus Bandung yang terkenal di zaman baheula mengatakan, siapa yang mengenal Jalan Dago di Bandung, mereka mengenalinya dari penampilan pohon damar yang membawa keanggunan. Di Bandung Tempo Dulu, warga kota bisa menyaksikan sebuah jalan di daerah utara yang dihias pohon damar sepanjang tepinya. Maka jalan itu disebut Damarland, sekarang Jalan Sukajadi. Ini adalah beberapa kalimat mengenai Jalan Braga yang terkenal itu. Di Jalan Braga lah kehidupan malam Paris Van Java berlangsung. Jalan Braga yang di masa lalu sempat dijuluki kompleks pertokoan Eropa yang paling terkemuka di Hindia. Lalu ada puisi dari English Admirer dari Singapura. On the Bragaweg, oh lovely ladies of Bandung, I could burst into song when I see you go along on the Bragaweg. I rate you high in looks far above the picture books, a real delight to the sight on the Bragaweg. Now alas, I am going away and no more. Before midday shall I linger, stare and stay on the Bragaweg. But I hope some lucky day once again to make my way and to beauty my homage pay on the Bragaweg. Selanjutnya ada, Kota Bandung nan jelita, menarik hati siapa saja. Gemerlap menyala tiada tara. Resik apik menarik hati, memang nyata indah lestari. Bandung kota nan asri. Betul, Kota Bandung zaman dulu bukan cuma pujian Akang, tetapi juga dikagumi oleh Kang Mas dan Mbak Rara Suliastri tadi. Sehingga lewat kreasinya lahirlah puisi tentang Kota Bandung. Ada juga beberapa julukan untuk Kota Bandung. 1. Eropa in the Tropen atau Eropa di daerah tropis. 2. Bandung adalah ibu kota Asia Afrika. 3. Paradise in Exile, surga dalam pembuangan. 4. Sebuah desa pegunungan kecil. Lalu ada juga prediksi tentang kota Bandung dari masa lalu. Nun di suatu masa nanti, terusan Suez bakal bermandikan darah. Api berkobar dahsyat di Asia dan Afrika. Akhirnya kedua benua akan berpaut menyatu padu di kota ini. Lalu ada juga kata orang Belanda yang bernama Margaret Verit Genting, putri seorang penerbang Belanda yang dulu pernah tinggal di Jalan Lidsonland, sekarang Jalan Marjuk, Kebon Kawung. Dia memberi penjelasan. Buat kami yang tinggal di negeri bertanah datar seperti Nederland, maka kota Bandung yang dikepung gunung membiru, bukit dan lembah menghijau dengan jalan-jalannya yang nanjak dan berkelok-kelok sungguh memukau dan mempesona. Lalu ada juga Burgemeester van Bandung yang bilang bahwa perlahan tapi pasti orang akan pindah juga bermukim ke Priangan. Ada semboyan Bandung Furuit, don't come to Bandung if you left a wife at home. Jangan datang ke Bandung bila kau tinggalkan istrimu di rumah. Adalah moto pariwisata di Bandung sebelum masa perang. Mungkin peringatan itu harus dicantumkan dalam brosur pariwisata Bandung Tempo Dulu. Mengingat banyak turis yang kecantol di kota ini dan meninggalkan istrinya di rumah. Menurut Official Yearbook KPM 1937 to 1938, keadaan turisme di kota Bandung adalah sebagai berikut. The traveler to the east, whether tourist or businessman, may on his voyage or even before have been given the advice, don't forget a stay at Bandung, yang artinya para pelancong ke dunia timur, apakah dia seorang wisatawan atau pedagang, dalam perjalanan atau sebelumnya selalu mendapat nasihat. Jangan lupa mampir dulu ke Bandung, kemudian ditulis juga. Sebenarnya lebih tepat kalau nasihat itu meniru pepatah zaman yang mengatakan, lihat kota Naples baru boleh mati. Jangan lupa, Anda belum melihat Indonesia atau Netherlands Indies kalau belum mengunjungi tanah Pasundan yang cantik molek. Kota Bandung akan menjadi pusat utama, the very center, dari kehidupan turisme di Indonesia. Sebuah titik pertemuan para wisatawan dari Australia, Amerika, Belanda, dan Inggris. Lalu ada kata-kata juga dari orang Belanda yang bersinggah ke Bandung. The hour I spent on the veranda on the Concordia Club at Bandung on the morning of my arrival, watching the life of the town goes by, was an eye-opening experience. Here, for the first time, I found myself among a wide community in the tropics, which was living a normal life. Artinya, pagi hari, sesaat kedatanganku di Bandung, sambil duduk di beranda gedung Concordia, mengamati roda kehidupan kota. Suatu pengalaman membuka lebar mataku. Buat pertama kali aku menyadari bahwa di kota ini aku berada di tengah-tengah masyarakat kulit putih di daerah tropis yang memiliki kehidupan yang normal. Lalu, lewat surat kecil juga terungkap, Bandung is especially in favor in having close at hand and easy of access. Many beauty spots of natural marvels rarely to be met with anywhere else in the world within so small an area. Begitu tulis Nyonya dan Tuan W. Finnemore dari London dalam suratnya berjudul Our Impression of Bandung, atau kesan mendalam kami tentang kota Bandung.
yang dimuat majalah MUI Bandung Oktober 1937. Maksudnya, Bandung istimewa jatuh dalam pilihan. Karena dekat letaknya, mudah dicapai dari segala tempat. Banyak terdapat panorama indah dalam bentuk keajaiban alam yang langka ditemui di tempat manapun juga di dunia ini. Semua itu terdapat secara lengkap dalam suatu wilayah yang tidak begitu luas. Dari surat suami istri W. Finney Moore tadi dapat disimpulkan bahwa pesona panorama alami adalah atraksi wisata yang paling banyak menarik minat dan perhatian. Anugerah pesona panorama indah dari Gusti Allah yang terhampar di bumi Parahyangan. Lebih cukup buat mengeruk uang dari sektor pariwisata. Sebuah kesan pujian tentang pengembangan dan penyelenggaraan turisme di Bandung tempo dulu telah disampaikan oleh orang pembesar kerajaan Belanda lewat harian New Rotterdam's Current 15 Februari 1937. Di situ dikatakannya bahwa kesan perjalanannya ke wilayah kota Bandung yang kaya akan panorama indah permai begitu dalam terpatri di hati. Bayangan pesona alami Bandung yang bergunung tak akan hilang dari ingatanku. Bandung bagaikan Geneva di timur jauh, katanya. Sebagaimana kita ketahui, Geneva adalah kota peristirahatan di Swiss yang terkenal dengan danau dan pemandangan alamnya yang indah asli. Pipi Belanda dari Bandung. Ciumlah suka hati pipi Bandung. Silakan kelunturan pemerah tak perlu dikhawatirkan. Pipi merah Bandung sungguh asli alami, bukan pulasan salon mempercantik diri. Kota adalah seorang ibu dari rahim siapa lahir dirimu yang kedua. Sekali kau pernah mengembara di sana, bagai urat di tapak tangan kau hafal silangan segala gangnya. Sekali kau bersatu dengan suka dukanya, dan dia selamanya akan hidup di darahmu. Saini KM, Kota Suci 1968. Banyak tuan dan nyonya Belanda yang pernah hidup di Indonesia kadang jatuh cinta dan terpaut secara emosional kepada bumi Parahyangan. Seakan-akan kena penyakit romantisme Frans Jongen atau Tuan K.A.R. Boscha yang ingin mati di negeri ini. Kisah semacam itu telah terjadi pada penulis Indo-Belanda Vincent Mahieu atau lebih dikenal dengan nama Charlie Robinson. Tatkala meninggal dunia di negeri Belanda, sesuai dengan amanah, abu jenazahnya dibawa ke Indonesia dan disebarkan sepanjang sungai Ciliwung sampai ke muaranya di pasar ikan. Begitu pula dengan seorang geolog bangsa Belanda, Profesor Dr. Th.H.F. Klomp yang meninggal di India atau Malaysia beberapa tahun lalu. Saking cintanya kepada alam Parahyangan, ia berpesan bila meninggal dunia agar abu jenazahnya ditebarkan di kawah Tangkuban Parahu dan sepanjang sungai Citarum. Dari tanah kembali ke tanah Parahyangan. Jadi kenapa Bandung? Kalau untuk gua, membaca buku di Bandung di kala hujan adalah hal yang paling menyenangkan di dunia. Hal itu sendiri aja udah bisa menjadi alasan kenapa gua memilih kota Bandung. Dan lihatlah sekeliling gua. Masjid Al-Jabar, Bandung. Kenapa Bandung? Karena Bandung itu. Jadi sekian untuk video kali ini. Semoga kalian sudah bisa mempunyai jawaban tentang pertanyaan kenapa Bandung. Gua Kijar, until next time, for all.